Ibtu Wahyu Prasetya, seorang perwira polisi lalu lintas, berdiri tegak dengan sikap otoriter, merasa yakin bahwa keputusannya menutup jalan adalah yang terbaik. Bribda Arif Wicaksono, polisi muda yang mengikuti perintah atasannya, hanya bisa menurut meskipun di dalam hatinya timbul keraguan besar. Letkol Hendro Santoso, pemimpin rombongan Pas Pampres, datang dengan ketenangan, mengamati situasi tanpa banyak bicara. Namun, ketika seorang anggota Kopassus tiba-tiba melangkah maju dan memberikan perintah tegas, suasana yang awalnya biasa saja berubah drastis. Seketika wajah yang tadinya penuh percaya diri menjadi pucat, tubuh menegang, dan beberapa orang bahkan tampak bergidik. Apakah ini hanya kesalahan kecil, atau ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya? Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di bawah terik matahari siang yang membakar aspal, Ibtu Wahyu Prasetya berdiri tegak di tepi jalan dengan tangan bersedekap, mengawasi anak buahnya yang sedang memasang barikade tanpa memberikan penjelasan kepada para pengendara yang mulai gelisah. Bribda Arif Wicaksono, yang masih muda dan baru beberapa bulan bertugas di lapangan, dengan ragu-ragu mengangkat pembatas jalan besi, lalu meletakkannya di tengah perempatan, meskipun beberapa pengendara sudah membunyikan klakson dengan tidak sabar. "Pak, ini beneran kita tutup semua jalur, lalu lintasnya jadi macet total," gumam Arif sambil melirik Ibtu Wahyu, tetapi atasannya hanya mengibaskan tangan tanda tidak perlu banyak bertanya. Di seberang jalan, seorang pengemudi mobil sedan hitam menurunkan kaca jendelanya dan menggerutu. "Pak, ini kenapa ditutup? Saya buru-buru ada janji," tetapi seorang polisi lain hanya melambaikan tangan tanda suruh mundur tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Suasana semakin panas ketika antrean kendaraan bertambah panjang, suara klakson semakin nyaring, dan beberapa pengendara sepeda motor mulai menggerutu sambil melirik ke arah polisi yang berdiri tanpa ekspresi di pinggir jalan. Seorang pria berjaket ojol dengan wajah berkeringat maju ke depan, lalu berteriak, "Pak, saya harus antar pesanan. Ini pelanggan udah nunggu lama," tetapi tidak ada satupun polisi yang menjawab, seolah mereka semua telah diberikan instruksi untuk diam. Seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil minivan mulai membuka pintu dan turun, lalu dengan langkah cepat mendekati barikade sambil berkata keras, "Kalau memang ada sesuatu, kasih tahu dong, jangan tutup-tutup jalan seenaknya." Namun, meskipun protes warga semakin keras, Ibtu Wahyu tetap berdiri tegak dengan wajah dingin, sesekali melirik ke arah arlojinya, seolah menunggu sesuatu yang lebih penting daripada keluhan masyarakat. Di seberang jalan, seorang pria parubaya dengan kemeja lusuh yang tampak sedang buru-buru mengetuk kaca mobil patroli polisi dan berseru, "Pak, istri saya di rumah sakit, saya harus ke sana sekarang, jangan main-main begini," tetapi tangannya hanya ditepis dengan kasar oleh salah satu polisi yang berjaga. Di tengah situasi yang semakin panas, tiba-tiba terdengar suara sirene dari kejauhan, bergema keras di antara gedung-gedung, membuat beberapa orang refleks menoleh ke arah sumber suara yang semakin mendekat. Di bawah langit siang yang semakin mendung, barisan kendaraan yang terjebak di jalan yang ditutup semakin panjang, sementara suara klakson yang bersahut-sahutan menciptakan suasana tegang yang semakin tidak terkendali. Seorang pemuda yang mengendarai motor bebek dengan wajah kusut maju ke depan, lalu berteriak, "Pak, kalau mau nutup jalan kasih tahu dulu dong. Kita jadi korban di sini," tetapi polisi tetap diam tanpa memberikan jawaban yang jelas. Beberapa meter dari sana, seorang bapak berbadan kurus dengan rambut yang sudah memutih mengusap dahinya yang berkeringat sambil mengomel, "Ini baru di Indonesia, polisi main tutup jalan seenaknya tanpa ada pengumuman," disambut anggukan dari beberapa pengendara lain yang juga mulai kehilangan kesabaran. Di trotoar dekat persimpangan, seorang pedagang kaki lima yang biasanya berjualan minuman dingin mulai merekam kejadian ini dengan ponselnya, sementara mulutnya bergerak-gerak seolah sedang memberikan narasi untuk video yang mungkin akan viral. "Kalau nggak ada alasan yang masuk akal, ini bisa jadi bukti penyalahgunaan wewenang," gumam si pedagang sambil memfokuskan kameranya ke wajah-wajah polisi yang terlihat enggan menanggapi keluhan warga. Di dalam antrean kendaraan yang semakin padat, seorang pengemudi truk box membuka pintu dan turun dengan langkah lebar, lalu menghampiri polisi yang berjaga di barikade sambil bertanya dengan nada tinggi, "Pak, saya ada kiriman penting, gimana ini? Masa saya harus putar balik ke jalan sempit?" Bribda Arif yang sejak tadi hanya diam akhirnya mendekati Ibtu Wahyu dan dengan suara pelan berkata, "Pak, situasi mulai nggak terkendali, kita harus kasih alasan ke mereka," tetapi sang atasan hanya menatapnya tajam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, di tengah kerumunan yang semakin gelisah, terdengar suara bentakan dari seorang pria berbadan tegap dengan kaos hitam,
Kalau sampai ada yang butuh pertolongan darurat gimana? Mau tanggung jawab, suaranya menggelegar, membuat beberapa polisi yang berjaga saling bertukar pandang. Saat situasi semakin memanas, tiba-tiba terdengar suara radio komunikasi dari salah satu polisi. Jaga posisi, ada rombongan prioritas akan lewat dalam waktu 5 menit, tetapi kalimat itu justru menambah kebingungan di antara warga yang sudah terlanjur kesal. Di kejauhan, suara sirene yang semakin mendekat terdengar lebih jelas, membuat beberapa polisi mulai terlihat tegang, seolah mereka sendiri tidak sepenuhnya memahami situasi yang sedang terjadi. Di tengah suasana yang semakin panas, beberapa warga mulai mencoba mengintip ke arah barikade, berharap menemukan petunjuk mengapa polisi menutup jalan tanpa alasan yang jelas. Seorang pemuda dengan jaket jeans lusuh maju ke depan, lalu mencoba menggeser sedikit pembatas jalan, tetapi segera ditahan oleh seorang polisi yang mengangkat tangannya dan berkata dengan nada keras, "Jangan coba-coba." "Loh, kenapa nggak boleh? Ini jalan umum," balas pemuda itu dengan wajah berang, sementara beberapa warga lain mulai berkerumun di sekelilingnya. Bribda Arif semakin merasa tidak nyaman dengan situasi ini, terutama karena Ibtu Wahyu masih tetap diam tanpa berusaha menenangkan massa atau memberikan instruksi yang lebih jelas. Di pinggir jalan, pedagang kaki lima yang tadi merekam mulai mengunggah videonya ke media sosial dengan judul, "Polisi tutup jalan tanpa alasan." Warga marah tanpa menyadari bahwa rekaman itu sebentar lagi akan menyebar dengan cepat. Di dalam salah satu mobil yang terjebak, seorang pria berbadan tegap dengan wajah serius mengangkat ponselnya dan menelepon seseorang. Lalu berkata singkat, "Jalan ditutup tanpa alasan, pastikan ini segera diurus." Sementara itu, beberapa polisi terlihat mulai gelisah ketika mendengar suara sirene semakin dekat, membuat Bribda Arif berbisik pelan, "Pak, ini rombongan siapa sebenarnya?" Namun, sebelum Ibtu Wahyu bisa menjawab, suara klakson panjang yang memekakan telinga terdengar dari arah jalan yang tertutup, menandakan bahwa ada kendaraan penting yang tidak sabar menunggu. Dari kejauhan, iring-iringan kendaraan besar dengan lampu strobo mulai terlihat, membuat semua mata tertuju ke arah mereka yang semakin mendekat. Saat mobil-mobil hitam itu mulai mendekati barikade, seorang pria berbaret merah turun dari salah satu kendaraan, berjalan tegap ke arah Ibtu Wahyu dengan ekspresi tajam yang langsung mengubah suasana. Dari kejauhan, suara sirene menggema di sepanjang jalan, menandakan bahwa iring-iringan kendaraan pas pampres semakin mendekat dengan kecepatan tinggi. Ibtu Wahyu, yang sejak tadi terlihat tenang, tiba-tiba mulai tampak gelisah, sementara Bribda Arif menggigit bibirnya, menyadari bahwa situasi akan semakin rumit dalam hitungan detik. Dalam salah satu kendaraan lapis baja, Letkol Hendro Santoso, perwira yang bertanggung jawab atas keamanan rombongan, menatap keluar jendela dengan alis berkerut. "Kenapa jalurnya tidak steril?" gumamnya pelan, lalu segera meraih alat komunikasi dan memberi instruksi tegas kepada tim pengamanan di depan. Sopir kendaraan utama melirik ke arah Letkol Hendro dan bertanya dengan nada tegang, "Kita lanjut terus atau berhenti dulu?" "Pak," tetapi jawaban yang keluar hanyalah perintah singkat, "Pastikan jalur aman, kalau ada yang menghalangi, singkirkan." Di luar sana, para polisi yang berjaga di persimpangan mulai terlihat panik, beberapa dari mereka saling bertukar pandang tanpa tahu harus bertindak apa. Seorang polisi lalu lintas mencoba memberi isyarat agar warga mundur, tetapi situasi sudah terlanjur ricuh, dengan suara protes dari pengendara yang masih terjebak di jalan yang seharusnya steril. Seorang pedagang kaki lima yang merekam kejadian ini bergumam, "Wah, ini pasti ada yang kacau. Polisi kok malah kebingungan sendiri, sementara ponselnya tetap merekam momen yang semakin menegangkan." Dari dalam kendaraan pas pampres, suara radio terdengar tajam, "Situasi tidak sesuai protokol. Kami butuh kepastian sekarang juga," membuat Letkol Hendro semakin waspada. Tanpa banyak bicara, ia segera menghubungi tim Kopassus yang ikut mengawal dan memerintahkan agar mereka turun tangan langsung mengamankan jalur. Di tengah situasi yang semakin tidak terkendali, Serda Aditya Rahman, anggota Kopassus berbadan tegap, membuka pintu kendaraan dan melangkah dengan tegas ke arah Ibtu Wahyu. "Segera pindahkan motor yang menghalangi jalan. Rombongan pas pampres harus melintas dalam hitungan detik," perintahnya lantang, membuat beberapa polisi yang berjaga saling melirik dengan ekspresi was-was. Namun, bukannya segera mengambil tindakan, Ibtu Wahyu justru terlihat ragu, keringat mulai mengalir di pelipisnya, dan matanya tampak gelisah seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bribda Arif, yang berdiri tak jauh dari sana, menatap komandannya dengan kebingungan, ingin bertanya tetapi takut memperburuk keadaan. Di sisi lain, warga yang masih merekam kejadian ini semakin antusias, beberapa bahkan mulai berbisik bahwa polisi tampaknya telah melakukan kesalahan besar. "Saya ulangi, pindahkan motor sekarang juga, jangan sampai ada yang menghalangi jalur," suara Serda Aditya semakin keras. Kali ini membuat beberapa polisi akhirnya bergerak dengan tergesa-gesa.
Seorang polisi yang berdiri di dekat pembatas jalan mencoba menarik satu motor yang terparkir sembarangan, tetapi tangannya gemetar, seolah takut menyentuhnya. Ibtu Wahyu masih berdiri kaku, wajahnya semakin pucat, seolah-olah ia tahu bahwa memindahkan motor itu justru akan membawa masalah yang lebih besar. Namun, Serda Aditya tidak mau tahu. Ia melangkah lebih dekat dan menatap Ibtu Wahyu dengan tajam, lalu berkata dengan nada dingin, "Kalau kau tidak bertindak, saya yang akan melakukannya." Sebelum ada jawaban, suara radio dari kendaraan Pas Pampres kembali terdengar, kali ini dengan nada ancaman, "Siapapun yang menghalangi jalur presiden akan kami tindak langsung." Serda Aditya Rahman kini berdiri hanya beberapa langkah dari Ibtu Wahyu, matanya menyipit menatap perwira polisi yang masih diam mematung dengan rahang mengatup keras. "Jangan buat saya ulangi perintah ini untuk ketiga kalinya," ujar Serda Aditya. Nadanya sudah jauh dari sekadar instruksi, tetapi lebih kepada ultimatum. Bribda Arif, yang masih berdiri canggung di belakang komandannya, melirik wajah Ibtu Wahyu yang berkeringat, berharap ada perintah yang jelas agar ia bisa segera bergerak. Beberapa polisi lain mulai mengangkat motor-motor yang berserakan, tetapi gerakan mereka kikuk, jelas terlihat bahwa mereka melakukan ini bukan karena inisiatif, melainkan karena terpaksa. Warga yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan mulai bersorak pelan, beberapa bahkan menertawakan kekacauan yang dibuat oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas ketertiban jalan. "Lihat tuh, Kopassus aja lebih tegas daripada mereka," bisik seorang pria tua yang berdiri di pinggir trotoar sambil melipat tangannya di dada. Tiba-tiba, suara motor yang jatuh ke aspal terdengar keras, menarik perhatian semua orang yang berada di lokasi, sementara seorang polisi yang tergesa-gesa terlihat panik. "Astaga, cepat angkat lagi," seru polisi itu. Tetapi suara klakson panjang dari kendaraan kepresidenan langsung memotong kepanikan mereka. Dari dalam kendaraan Letkol Hendro Santoso tampak menggelengkan kepala dengan ekspresi tidak percaya. Tangannya sudah siap memberikan perintah yang lebih drastis. "Kalau mereka tidak bisa bereskan ini dalam 5 detik, kita yang akan turun tangan," ujarnya tegas melalui radio komunikasi. Saat waktu semakin mendesak, para polisi kini benar-benar kehilangan koordinasi. Mereka memindahkan motor dengan tergesa-gesa, tetapi tidak cukup cepat untuk menghindari amarah Pas Pampres. Seorang anggota polisi yang terburu-buru menabrak salah satu motor yang belum sempat dipindahkan, membuat suara benturan keras menggema di seluruh persimpangan. "Ya Tuhan, kenapa malah makin kacau?" seru seorang warga yang masih merekam. Sementara ekspresi Serda Aditya semakin gelap melihat ketidakbecusan polisi di lapangan. Bribda Arif, yang sejak tadi menahan diri, akhirnya bergerak lebih cepat dan mengangkat motor yang jatuh tanpa menunggu instruksi lebih lanjut. "Saya tidak peduli lagi. Kita harus segera bersihkan jalur," desisnya sambil menarik salah satu motor dan mendorongnya ke pinggir dengan sekuat tenaga. Namun, di saat yang sama, suara klakson panjang kembali menggema, kali ini lebih nyaring, seolah menuntut agar jalan segera dibersihkan dalam hitungan detik. Di dalam kendaraan Letkol Hendro Santoso, situasi ini sudah membuatnya kehilangan kesabaran, dan ia akhirnya mengangkat radio komunikasi dengan nada dingin. "Kita sudah cukup menunggu, kalau mereka masih menghambat, kita yang akan bertindak," ucapnya tegas, membuat pengemudi di depan bersiap untuk mengambil tindakan. Ibtu Wahyu, yang sejak tadi hanya diam, kini benar-benar pucat pasi, tatapannya kosong, seolah menyadari bahwa kesalahan ini akan berujung lebih buruk daripada yang ia perkirakan. Sementara itu, Serda Aditya tidak lagi menunggu perintah. Ia melangkah cepat ke arah motor terakhir yang masih menghalangi jalur dan mendorongnya dengan sekali hentakan, menyelesaikan apa yang seharusnya polisi lakukan sejak tadi. Ibtu Wahyu berdiri membeku. Keringat dinginnya semakin deras mengalir di pelipis saat suara klakson panjang dari kendaraan kepresidenan kembali menggema, menambah tekanan yang sudah tak tertahankan. Serda Aditya tetap tegap, matanya menyorot tajam ke arah polisi yang masih terlihat bingung, seolah menilai bahwa mereka bukan hanya lamban, tetapi juga tidak profesional dalam menangani situasi darurat. Sementara itu, Bribda Arif menggertakkan giginya, berusaha mengendalikan rasa paniknya, tetapi akhirnya memilih untuk bergerak sendiri, mengangkat motor terakhir tanpa menunggu perintah komandannya. "Kalau kalian cuma berdiri di sana, biar aku saja yang selesaikan," desisnya dengan napas memburu. Tangannya bergetar saat mencoba memindahkan motor yang cukup berat itu ke tepi jalan. Warga yang menyaksikan dari pinggir jalan semakin bersemangat. Beberapa dari mereka berteriak menyindir polisi yang terlihat tak berdaya di hadapan tentara yang lebih disiplin dan cepat bertindak. "Aduh, ini gimana sih? Masa tentara yang harus turun tangan buat mindahin motor?" celetuk seorang pria sambil merekam dengan kameranya, dan komentarnya langsung disambut gelak tawa dari beberapa orang di sekitarnya. Ibtu Wahyu semakin pucat, mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu,
tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan ketika melihat Letkol Hendro Santoso turun dari kendaraan lapis baja dan mulai melangkah ke arahnya. Serda Aditya menoleh sekilas, lalu segera memberi hormat sebelum kembali menatap polisi yang masih dalam posisi canggung, seperti anak sekolah yang ketahuan melakukan kesalahan besar. "Apa ini cara kalian mengatur lalu lintas?" Suara Letkol Hendro terdengar rendah, tetapi setiap kata yang keluar penuh dengan wibawa dan ketegasan yang membuat suasana semakin tegang. Ibtu Wahyu menelan ludah. Dadanya naik turun dengan napas tersengal, karena ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Langkah Letkol Hendro terdengar mantap, seolah menciptakan irama tersendiri di tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Matanya tajam menembus barisan polisi yang masih tampak kebingungan. Bribda Arif segera mengambil posisi lebih tegak, sadar bahwa dirinya tidak ingin terlihat seperti bagian dari polisi yang tidak becus dalam menjalankan tugas. "Siapa yang bertanggung jawab atas pengamanan jalur ini?" Suara Letkol Hendro menggelegar, membuat beberapa polisi saling melirik satu sama lain sebelum akhirnya semua mata tertuju pada Ibtu Wahyu. Ibtu Wahyu membuka mulutnya, tetapi yang keluar hanya gumaman tak jelas. Tubuhnya terlihat semakin tegang saat Letkol Hendro menyipitkan mata, ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. "Saya tanya sekali lagi, kenapa jalan ini ditutup tanpa koordinasi dengan kami?" lanjut Letkol Hendro. Suaranya tetap datar tetapi memiliki efek tekanan yang luar biasa. Bribda Arif menahan napas, karena ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang bisa membela tindakan komandannya. Sementara Serda Aditya berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengamati dengan ekspresi dingin. Warga yang masih berkumpul mulai berbisik dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa bahkan merekam ekspresi ketakutan Ibtu Wahyu, menyadari bahwa momen ini akan menjadi viral. Itu, Wahyu mencoba berbicara. Tetapi kata-katanya terdengar lemah, seperti seseorang yang kehilangan pegangan dalam situasi yang menghimpitnya. Letkol Hendro menghela napas panjang, jelas sekali bahwa ia tidak suka buang waktu dengan orang yang tidak kompeten, lalu mendekat lebih jauh hingga hanya berjarak satu langkah dari Ibtu Wahyu. "Kalian sudah bikin kekacauan besar," ujarnya dingin, sebelum menoleh ke arah Serda Aditya, memberikan sinyal bahwa dia ingin tindakan lebih lanjut segera dilakukan. Semua orang diam, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar akan terjadi, sementara Ibtu Wahyu tetap berdiri kaku seperti patung tanpa daya. Warga yang masih merekam mulai menyadari betapa seriusnya situasi ini, karena sangat jarang terlihat seorang perwira kepolisian dipermalukan di depan umum oleh perwira militer tingkat tinggi. "Apa kau sadar bahwa tindakanmu hampir saja mengganggu pergerakan rombongan kepresidenan?" Suara Letkol Hendro terdengar lebih pelan, tetapi justru lebih mencekam dibandingkan teriakan keras. Ibtu Wahyu meremas jari-jarinya sendiri, mencoba mencari alasan yang masuk akal, tetapi tatapan Letkol Hendro yang tajam membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Bribda Arif ingin menolong komandannya, tetapi ia tahu bahwa tidak ada satupun alasan yang bisa menyelamatkan mereka dari amarah sang perwira militer. "Kami hanya berusaha mengatur lalu lintas," ujar Wahyu akhirnya, tetapi nada suaranya lebih terdengar seperti pembelaan yang lemah dibandingkan penjelasan yang masuk akal. Letkol Hendro menyipitkan mata, tatapannya tidak berubah, bahkan justru semakin tajam, seperti seorang hakim yang menunggu terdakwa mengakui kesalahannya sendiri. Dengan cara menutup jalan seenaknya dan membuat kekacauan, tanyanya dengan nada sindiran, membuat beberapa polisi di sekitar menundukkan kepala, tidak ingin terlibat dalam percakapan ini. Serda Aditya tetap berdiri di belakangnya, tetapi sorot matanya menyiratkan bahwa ia sudah sangat tidak sabar melihat situasi ini berlarut-larut. "Pak, saya bisa jelaskan." Wahyu mencoba berbicara lagi, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara dari walkie-talkie polisi tiba-tiba terdengar nyaring, memecah keheningan. Tiba-tiba suara statis dari radio komunikasi menggema, memaksa semua orang di sekitar untuk menghentikan aktivitas mereka dan memperhatikan. "Perhatian semua unit, segera bersihkan lokasi sebelum atasan mengetahui kekacauan ini," ujar suara dari radio, membuat Bribda Arif terdiam dengan ekspresi terkejut. Ibtu Wahyu menoleh cepat, matanya melebar mendengar pesan tersebut, seolah baru menyadari bahwa atasannya sendiri mungkin belum mengetahui seberapa besar kekacauan yang telah terjadi. Letkol Hendro menajamkan pendengarannya, tatapannya berubah penuh dengan kecurigaan, seolah baru menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik insiden ini. "Jadi, ini bukan perintah resmi?" tanyanya dingin, membuat Wahyu semakin terlihat panik, keringat semakin deras di dahinya. Serda Aditya ikut menyimak percakapan itu. Tatapannya semakin serius, menyadari bahwa polisi mungkin menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin mereka ungkap. Beberapa warga yang masih merekam tampak terbelalak, menyadari bahwa mereka mungkin telah menangkap momen yang akan menjadi berita besar.
Siapa yang memerintahkan penutupan jalan ini? Suara Letkol Hendro terdengar lebih tegas, memberikan tekanan besar kepada polisi yang berdiri di hadapannya. Ibtu Wahyu tidak bisa menjawab dengan segera, karena jika ia salah bicara, akibatnya bisa jauh lebih besar daripada sekadar teguran dari atasan. Saya tanya sekali lagi, ulang Letkol Hendro. Suaranya rendah tetapi mengandung ancaman, membuat suasana semakin tegang, seolah semua orang menunggu kebenaran yang akan segera terungkap. Kerumunan warga masih bertahan di trotoar. Sebagian besar dari mereka tetap memegang ponsel, merekam setiap detik ketegangan yang berkembang di antara polisi dan anggota militer. Seorang pria tua dengan topi lusuh dan baju yang sedikit kusam berbisik pelan kepada rekannya, matanya menyipit seolah berusaha menelaah situasi dengan lebih dalam. "Kamu rasa ini cuma soal jalur kepresidenan?" tanyanya dengan suara rendah, sementara temannya, seorang pria berkumis tebal, hanya menggeleng pelan. Beberapa warga lain mulai berdiskusi dengan suara pelan, melemparkan dugaan liar tentang alasan sebenarnya mengapa polisi tampak terlalu panik dalam menghadapi situasi ini. Tiba-tiba, suara benda jatuh ke aspal terdengar nyaring, membuat semua orang yang masih berada di lokasi refleks menoleh ke sumber suara tersebut. Seorang polisi yang wajahnya penuh keringat berjongkok cepat, tetapi telah terlambat karena orang-orang di sekitarnya sudah melihat apa yang baru saja terjatuh, sebuah radio komunikasi. Serda Aditya langsung mengalihkan pandangannya, langkahnya sedikit bergeser ke depan, seolah bersiap jika sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Letkol Hendro tetap berdiri tegap, matanya menyipit tajam ketika melihat ekspresi panik di wajah beberapa polisi yang menyadari bahwa kesalahan kecil ini bisa berakibat besar. Warga yang tadinya hanya berspekulasi sekarang semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, apalagi setelah melihat reaksi polisi yang tiba-tiba tegang dan gelisah. Keheningan menyelimuti jalan. Hanya suara samar dari radio yang jatuh yang masih terdengar, berisi percakapan dari frekuensi lain yang membuat semua orang terdiam. Dari radio yang tergeletak di aspal, suara seseorang terdengar lebih jelas, berbicara dengan nada mendesak seolah sedang memberi perintah yang sangat penting. "Barang sudah dipindahkan, pastikan tidak ada yang tahu." Suara itu terdengar serak, seperti seseorang yang berbicara dari tempat yang jauh dan berusaha merahasiakan sesuatu. Serda Aditya segera menajamkan pendengarannya. Sementara Letkol Hendro melangkah maju, ekspresinya berubah semakin curiga dengan informasi yang baru saja mereka dengar. Bribda Arif menegang, keringat mulai mengalir deras di pelipisnya, sementara matanya melirik sekilas ke arah Ibtu Wahyu yang tampak semakin gelisah. "Apa maksudnya barang sudah dipindahkan?" Letkol Hendro bertanya dengan suara rendah, tetapi intonasinya penuh tekanan, membuat semua orang di sekitar merasa seperti sedang diinterogasi. Ibtu Wahyu menelan ludah, tangannya mengepal di sisi tubuhnya, sementara pikirannya bekerja keras mencari jawaban yang bisa menyelamatkan situasi. Warga di sekitar mulai membisikkan dugaan. Beberapa dari mereka semakin yakin bahwa insiden ini bukan sekadar kesalahan prosedur, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Polisi yang menjatuhkan radio tampak gemetar. Tangannya terulur ingin mengambil alat komunikasi itu kembali, tetapi Letkol Hendro lebih cepat. "Jangan sentuh," ujarnya singkat, sementara tangannya mengambil radio dan mendekatkannya ke telinga, mencoba mendengar suara di ujung sana dengan lebih jelas. Serda Aditya berdiri waspada, menyadari bahwa informasi yang baru saja mereka dengar mungkin menjadi kunci untuk mengungkap sesuatu yang lebih besar dari yang mereka duga. Letkol Hendro menekan tombol pada radio, memastikan bahwa suara di ujung sana masih bisa terdengar dengan jelas, sementara semua mata tertuju padanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Barang sudah dipindahkan, pastikan tidak ada yang tahu." Suara dari frekuensi itu kembali terdengar. Kali ini lebih pelan tetapi tetap cukup jelas untuk membuat situasi semakin mencurigakan. Bribda Arif menundukkan kepala, seolah berharap bahwa dirinya tidak akan dipaksa untuk berbicara atau memberikan penjelasan atas apa yang sedang terjadi. Serda Aditya melirik tajam ke arah Ibtu Wahyu, ekspresinya tidak lagi sekadar curiga, tetapi sudah berubah menjadi penuh dengan kewaspadaan terhadap kemungkinan skenario yang lebih buruk. "Barang apa yang mereka bicarakan?" Letkol Hendro bertanya dingin. Matanya menatap langsung ke arah Wahyu yang semakin berkeringat dan terlihat terpojok. Warga yang masih berkumpul saling berbisik. Sebagian dari mereka mencoba mencari makna dari percakapan yang baru saja mereka dengar dari radio itu. Bribda Arif semakin gelisah, kakinya tanpa sadar bergerak ke belakang, seperti seseorang yang berusaha menghindari sesuatu yang akan segera terbongkar. "Kita harus bicara sekarang," kata Letkol Hendro, suaranya tetap tenang, tetapi memiliki tekanan yang membuat Wahyu kehilangan pilihan lain selain menjawab. Beberapa polisi mulai melirik satu sama lain, menyadari bahwa situasi ini sudah lepas kendali dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menutupinya. Serda Aditya tetap dalam posisi siaga,
Tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti seseorang yang siap bertindak dalam hitungan detik jika keadaan tiba-tiba berubah menjadi lebih berbahaya. Ibtu Wahyu berusaha menguasai diri, tetapi getaran kecil di tangannya dan peluh di wajahnya membuatnya terlihat lebih bersalah daripada seseorang yang mencoba membela diri. Radio itu harus saya ambil, katanya dengan nada terpaksa, tetapi Letkol Hendro justru menarik radio itu menjauh dari jangkauannya, tidak membiarkannya menyentuh alat bukti penting itu. Bribda Arif melangkah mundur perlahan, ekspresinya menunjukkan bahwa ia sadar akan sesuatu, tetapi ketakutan di matanya membuatnya ragu apakah ia harus berbicara atau tetap diam. Serda Aditya menyadari perubahan itu, dan tanpa banyak kata, ia langsung menggeser posisinya mendekati Arif, matanya memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan penuh ketelitian. Bribda Arif, kau tahu sesuatu? Tanyanya dengan nada rendah, tetapi intonasinya cukup untuk membuat Arif menegang dan menundukkan kepala lebih dalam. Sebelum ada yang sempat berbicara lebih jauh, seorang pria berpakaian sipil yang berdiri di sudut jalan tiba-tiba bergegas pergi. Langkahnya tergesa-gesa seolah tidak ingin terlibat lebih lama dalam situasi ini. Serda Aditya langsung menyadarinya. Refleksnya bekerja cepat saat ia menegakkan tubuh dan melirik Letkol Hendro yang juga melihat gerakan mencurigakan pria itu. Ada yang mencurigakan, bisik Serda Aditya sambil mengencangkan sarung tangannya. Ekspresinya berubah serius saat ia bersiap untuk bertindak. Letkol Hendro hanya mengangguk sekali, sebagai isyarat bahwa Aditya boleh bergerak untuk mengejar pria itu. Sementara ia sendiri masih fokus pada Wahyu dan radio komunikasi. Bribda Arif semakin gelisah, tangannya meremas ikat pinggangnya sendiri, sementara tatapan matanya terus menghindari kontak langsung dengan siapapun di sekitarnya. Serda Aditya langsung melesat mengejar pria misterius itu, melewati kerumunan warga yang masih terpaku pada kekacauan di tengah jalan. Pria itu berlari dengan langkah panik, sesekali menoleh ke belakang seolah memastikan apakah ia masih dibuntuti. Namun, Serda Aditya, dengan insting dan kecepatan terlatihnya, mempersempit jarak dalam hitungan detik. Pria itu mencoba berbelok ke gang kecil di antara deretan ruko, berharap bisa menghilang dari pandangan. Tapi Aditya sudah memperhitungkan langkahnya. Ia menerjang maju dan menangkap bahu pria itu sebelum sempat meloloskan diri. "Berhenti, jangan coba-coba kabur," bentak Aditya sambil mencengkeram erat lengan pria tersebut. Pria itu meronta, mencoba meloloskan diri. Tetapi dengan satu gerakan cepat, Aditya membantingnya ke dinding dan memborgol tangannya. Nafas pria itu memburu, keringat mengalir di pelipisnya, sementara matanya terus mencari jalan keluar yang sudah tidak ada. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Aditya dengan suara tegas. Namun pria itu tetap diam, rahangnya mengatup kuat. Sementara itu, di kejauhan, Letkol Hendro yang memperhatikan dari jauh segera memberi isyarat agar Aditya membawa pria itu kembali ke lokasi utama. Serda Aditya menyeret pria yang telah diborgol itu kembali ke lokasi utama, di mana Letkol Hendro dan para polisi masih berdiri dalam ketegangan. Pria itu tetap membisu, meskipun napasnya masih tersengal akibat pengejaran tadi. Warga yang menyaksikan kejadian ini semakin dibuat penasaran. Beberapa dari mereka bahkan mulai merekam dengan ponsel masing-masing. Letkol Hendro menatap tajam ke arah Ibtu Wahyu, yang wajahnya kini tampak semakin pucat dan penuh keringat. "Kami hanya diperintah, Pak. Kami tidak tahu alasan sebenarnya, tapi ada sebuah kendaraan yang sempat berhenti di sini sebelum jalan ditutup," bisik Bribda Arif dengan suara gemetar. Hendro semakin curiga, menyadari bahwa perintah penutupan jalan ini bukan sekadar kesalahan prosedur biasa. Dengan ekspresi dingin, ia melirik ke arah Serda Aditya yang masih mencengkeram erat bahu pria misterius tersebut. "Siapa dia?" tanya Hendro, nada suaranya mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Aditya mengeluarkan dompet pria itu, membuka identitasnya, dan memperlihatkannya kepada Hendro. Mata Hendro menyipit saat membaca nama dan instansi yang tertera di kartu itu, sesuatu yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Dengan tangan sigap, Letkol Hendro meraih kartu identitas itu dan mengamatinya dalam-dalam. Ekspresinya berubah dalam hitungan detik. "Ini tidak mungkin," gumamnya pelan, namun cukup untuk didengar oleh Serda Aditya yang berdiri di sebelahnya. Pria yang ditangkap itu tetap diam. Matanya menatap lurus ke tanah, seolah sudah menerima nasibnya. Di sisi lain, Ibtu Wahyu yang melihat identitas tersebut langsung kehilangan warna di wajahnya. Lututnya melemas hingga ia berlutut di aspal. "Pak, saya tidak tahu ini akan sejauh ini," katanya dengan suara parau, namun tidak ada yang menanggapi. Bribda Arif mundur selangkah, menyadari bahwa situasi ini telah berkembang ke level yang jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Warga yang masih merekam kejadian ini semakin bersemangat, bisik-bisik mulai menyebar di antara mereka.
Letkol Hendro menarik napas dalam, lalu dengan suara rendah namun penuh otoritas, ia berkata kepada Serda Aditya, "Kita harus segera melaporkan ini, tapi sebelum itu." Ia menatap pria yang masih di borgol itu dan bertanya, "Katakan, siapa yang memerintahkanmu berada di sini?" Pria itu akhirnya mengangkat wajahnya, matanya tajam penuh rahasia, lalu dengan suara pelan namun dingin, ia menjawab, "Kalian seharusnya tidak ikut campur." Letkol Hendro menatap pria yang di borgol itu dengan penuh kewaspadaan, mencoba membaca makna tersembunyi di balik ucapannya. Serda Aditya mengencangkan genggamannya pada bahu pria tersebut, seolah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. "Kami tidak sekadar ikut campur, kami memastikan hukum ditegakkan," ujar Hendro dengan nada tajam, membuat suasana semakin mencekam. Pria itu hanya tersenyum samar, lalu berbisik, "Kalian pikir ini hanya tentang lalu lintas?" Ibtu Wahyu, yang masih berlutut di aspal, mengangkat kepalanya dengan ekspresi ketakutan, seolah menyadari sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Bribda Arif melirik komandannya dengan cemas, sementara warga yang merekam kejadian ini semakin antusias menyaksikan drama yang tidak biasa. Dari kejauhan, suara sirene polisi mendekat, tetapi Hendro tidak yakin apakah itu bantuan atau justru ancaman baru. "Siapa yang mengirimu ke sini?" tanya Hendro, suaranya penuh tekanan, tetapi pria itu tetap diam. Matanya menatap lurus ke arah kendaraan pas pampres yang masih terhenti. Sementara itu, walkie-talkie di pinggang salah satu polisi tiba-tiba berbunyi. Suara dari ujung lain terdengar jelas. "Jangan biarkan mereka bicara, lakukan sesuai rencana." Hendro dan Aditya saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka baru saja masuk lebih dalam ke dalam pusaran konspirasi yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga. Tidak butuh waktu lama bagi Letkol Hendro untuk menyadari bahwa situasi ini telah mencapai titik kritis, di mana ancaman bisa datang dari mana saja. Serda Aditya segera mempersiapkan diri, mengamati setiap gerakan di sekitar dengan naluri tempurnya yang tajam. Tiba-tiba, pria yang diborgol itu dengan sigap menjatuhkan dirinya ke tanah, mencoba melepaskan diri dengan gerakan yang tidak terduga. Aditya dengan refleks menginjak bahu pria tersebut dan menahannya di tempat, sementara Hendro mengeluarkan pistol dari sarungnya sebagai peringatan. Di saat yang sama, beberapa polisi yang sebelumnya tampak ragu mulai bergerak mencurigakan, tangan mereka melayang ke sabuk atau saku, seolah sedang bersiap melakukan sesuatu. Bribda Arif menatap kejadian itu dengan kebingungan dan ketakutan, menyadari bahwa beberapa rekannya mungkin tidak berada di pihak yang sama dengannya. "Jangan coba-coba," peringat Hendro dengan suara berat, matanya mengawasi setiap pergerakan yang mencurigakan di antara para polisi yang berdiri di sekelilingnya. Pria yang diborgol itu menatap ke arah Hendro dan Aditya, lalu menyeringai, "Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi." Tiba-tiba, dari sisi jalan, seorang pria lain dengan pakaian sipil menarik sesuatu dari balik jaketnya, sebuah senjata api yang berkilat di bawah cahaya matahari. Sebelum pria itu sempat melepaskan tembakan, sebuah suara letusan keras menggema di udara, dan tubuhnya ambruk ke tanah dengan darah mengalir dari dadanya.